Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 28 slide gitu ya. Ini sudah saya bagi juga, sudah saya share juga di GCR, silakan nanti dilihat untuk materinya. Hari ini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pemrograman linear atau linear programming. Yang kedua adalah bagaimana pemecahan masalah pemrograman linear dengan metode grafis, yang paling mudah dulu ya, pakai metode grafis. Kemudian nanti kita cek bagaimana analisis sensitivitas dengan metode grafis ini. Minggu depan kita akan bahas dengan menggunakan metode simplex, gitu ya. Untuk metode simplex, kalau masih ada waktu, mudah-mudahan di akhir pertemuan nanti kita akan coba demonstrasikan pencarian solusi dengan menggunakan software. Ya, jadi kita pelajari dulu secara manualnya, nanti di akhir pertemuan, di akhir semester, kita akan coba lihat, demonstrasikan bagaimana kalau menggunakan software. Nanti Anda akan tercengang apa yang kita bahas cukup panjang lebar, dengan software itu hanya beberapa menit saja hasilnya sudah keluar gitu ya. Baik. Kita masuk ke pengantar pemrograman linearnya ya. Ini adalah metode yang sangat umum dalam kita mempelajari riset operasi ya. Pasti dimulai dengan linear programming. Ya. Jadi linear programming itu secara umum, atau pemrograman lah secara umum dulu, itu berkaitan dengan penggunaan atau pengalokasian sumber daya yang langka, baik tenaga kerja, bahan, mesin, ataupun kapital ya, dalam cara yang terbaik sehingga diperoleh biaya yang minimum. Kalau biaya minimum, harga tetap, maka profit dia akan maksimum, kan seperti itu ya. Lebih mudah minimasi atau reduksi cost daripada kita menaikkan biaya. Kenapa? Atau menaikkan harga. Kenapa kira-kira? Anda sebagai calon ekonomis, kenapa kira-kira lebih mudah menurunkan, mereduksi cost daripada menaikkan harga? Kira-kira kenapa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Mana yang lebih mudah? Mereduksi cost atau menaikkan harga? Oh, kalau menurut saya mereduksi cost, Pak. Kenapa tuh kira-kira? Yang pertama, kalau produk harganya naik, itu konsumen akan lebih mempertimbangkan, misalkan produk tisu yang isinya 1000 lembar, misalkan naik harganya. Hmm. Konsumen akan mempertimbangkan gitu, Pak. Jadi bisa aja konsumen itu pindah ke produk lain. Betul. Yang kedua, kalau direduksi cost-nya, misalkan dari satu box tisu itu 1000 lembar, kita pangkas jadi 900 lembar. Konsumen itu nggak akan ngeh, Pak. Konsumen nggak akan ngitung gitu, Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih Ilham ya. Rada dekat lah jawabannya ya. Reduksi cost itu jauh lebih mudah daripada kita menaikkan harga. Kenapa? Kalau menaikkan harga itu kita melibatkan faktor eksternal, faktor konsumen. Konsumen kan susah kita kendalikan. Ya. Tetapi kalau mereduksi cost, tadi yang dimaksud dengan mereduksi cost bukan mengurangi kualitas barang ya. Mereduksi cost itu artinya misalnya tadinya bikin barang itu tadi per 1000 lembar harganya Rp1.000. Tetapi kita pakai teknologi baru misalnya gitu ya, atau kita pakai alat bantu sehingga yang tadinya Rp1.000 per 1000 lembar menjadi Rp900 per 1000 lembar. Jadi ada proses perbaikan kerja di situ sehingga cost-nya menurun. Atau misalnya yang tadinya untuk bikin 1000 lembar itu ada yang reject 10%, berarti 100 lembar ya. Nah, kita turunkan yang reject 10% itu menjadi reject 3% dengan proses perbaikan kerja. Sehingga tadi yang reject-nya hanya 3 lah begitu, gitu ya. Paham ya? Kalau 10% dari 1000 ada 100.
kita turunkan menjadi 3% atau menjadi 30 lembar yang reject per 1000 lembarnya. Itu kan menjadi cost-nya lebih murah. Nah, jauh lebih mudah kita mereduksi cost daripada kita menaikkan harga. Kalau menaikkan harga itu melibatkan pihak eksternal yang susah kita kendalikan. Tetapi kalau mereduksi cost itu melibatkan faktor internal di dalam pabrik kita atau dalam perusahaan kita. Sehingga kita manajemen punya kendali. Pahamnya seperti itu ya, Ilham ya. Jadi tadi bahwa dalam linear programming ini kita ingin memaksimumkan penggunaan sumber daya sehingga cost-nya minimum. Jika dijual dalam harga yang tetap dengan cost yang lebih kecil, maka profit margin kita menjadi lebih besar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Baik, istilah terbaik mengimplikasikan bahwa terdapat satu himpunan alternatif tindakan gitu ya yang tersedia bagi pengambilan keputusan. Jadi kita sebagai analis fungsinya adalah membuat beberapa alternatif keputusan. Dengan apa? Dengan pendekatan riset operasi ini. Yang ini nih kalau kita prosesnya seperti ini, nanti harganya sekian, keuntungannya sekian. Kayak tadi mesin ya. Kalau mesin yang semi otomatis per batch-nya itu bisa sekian, tapi variabel cost-nya lebih besar daripada yang otomatis. Tapi kalau jumlah yang ordernya itu di atas 150, maka kita akan lebih untung kalau pakai mesin otomatis. Tapi kalau jumlah order di bawah 150, kita akan lebih untung pakai mesin semi otomatis. Nah, tugas kita itu adalah menyajikan alternatif-alternatif keputusan. Nanti yang mengambil keputusan siapa? Yang mengambil keputusan adalah para manajemen. Ya, para leader dalam satu sistem manajemen. Kalau Anda sudah menjadi leader dalam satu sistem manajemen, itu berarti Anda yang mengambil keputusannya. Nanti analis yang akan menyiapkan beberapa alternatif keputusannya. Ya, seperti itu. Secara umum, keputusan terbaik diperoleh dengan memecahkan suatu masalah yang sudah kita modelkan secara matematis tadi. Ya. Nah, apa itu model matematis? Salah satunya adalah tentang linear programming atau pemrograman linear. Ya. Persyaratan dari sebuah pemrograman linear diantaranya yang pertama adalah kriteria untuk memilih nilai terbaik dari variabel keputusan dinyatakan sebagai suatu fungsi yang linear. Y sama dengan AX plus BC, ya, atau Y sama dengan AX plus BY plus C. Jadi ada fungsi linear. Y akan naik kalau X-nya naik, Z akan naik kalau X-nya naik, kalau Y-nya naik. Itu artinya ada fungsi linear di situ. Makanya dikatakan sebagai pemrograman linear. Ya. Aturan operasi yang mengarahkan proses, dalam hal ini sumber daya yang langka, dinyatakan sebagai satu himpunan persamaan atau satu himpunan pertidaksamaan linear. Ya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan pemrograman linear. Ya. Alasan utama penggunaan yang spreadnya sangat luas dari pemrograman linear diantaranya adalah yang pertama, banyak masalah dapat dinyatakan atau didekati sebagai model pemrograman linear. Yang kedua, tersedianya teknik-teknik yang efisien untuk memecahkan masalah pemrograman linear. Dan yang ketiga adalah kemudahan dalam penanganan variasi data atau analisis sensitivitas dalam model. Ya, ini alasan mengapa pemrograman linear sangat common, sangat terkenal gitu ya, dan banyak digunakan. Ya. Silakan nanti diperdalam lagi di bukunya Hillier Lieberman. Ya, ini ada pembahasan ini ada di buku tersebut. Ya. Nah, bagaimana untuk membangun satu model linear programming? Yang pertama tentu saja kita identifikasi variabel yang tidak diketahui, yang akan ditentukan nilainya. Ini yang kita sebut sebagai decision variable. Kalau dalam programan linear sering dikatakan sebagai Z, ya. Z sama dengan AX plus BY plus C, ya.
maka decision variabelnya adalah Z. Gitu. Itu yang akan kita cari. Berapa Z-nya? Kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Bagaimana karakteristik dari si Z-nya ini? Ya. Yang kedua, mengidentifikasi semua pembatas atau constraint ya, dan menyatakannya dengan persamaan atau pertidaksamaan linear sebagai fungsi dari variabel keputusan. Nanti kita akan lihat contoh-contoh kasusnya. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan atau kriteria dalam menyatakannya sebagai suatu fungsi yang linear, ya. Fungsi yang linear dari variabel keputusan yang hendak dimaksimalkan atau diminimumkan sesuai dengan fungsi tujuannya, ya. Kalau cost tadi biasanya minimasi cost, ya. Kalau biasanya yang lebih mudah itu adalah yang banyak digunakan adalah fungsi minimasi. Oke, sebentar, ada iklan lagi. Saya ambil contoh untuk masalah produk campuran. Ya. Misalnya ada PT cat, ini perusahaan kecil pembuat cat yang memproduksi dua jenis cat. Ada cat interior dan ada cat eksterior. Ya. Ada dua jenis bahan yang digunakan, sebut saja bahan A dan B. Kemudian ada ketersediaan bahan maksimum per hari adalah 6 ton untuk yang A dan 8 ton untuk yang B. Kebutuhan bahan mentah per ton produk untuk kedua jenis cat, baik interior maupun eksterior, adalah sebagai berikut. Nah, ini saya sedang bercerita sistemnya nih. Ya. Bahan mentah untuk bahan mentah A untuk yang eksterior, ya, kebutuhan bahan mentah untuk per ton catnya, untuk yang eksterior 1 ton, untuk yang A, untuk yang interior 2 ton. Untuk bahan mentah B, kebalikannya eksterior butuh 2 ton, yang interiornya butuh 1 ton. Ketersediaannya untuk bahan A ada 6 ton per hari, untuk yang bahan mentah B ada 8 ton per hari. Penelitian pasar menunjukkan bahwa jumlah permintaan cat interior dikurangi dengan jumlah permintaan cat eksterior itu tidak lebih dari 1 ton. Kemudian permintaan maksimum cat interior adalah 2 ton per hari. Oke, ini saya cerita sistemnya itu seperti ini. Gitu. Harga jual produk cat adalah $3 untuk cat eksterior dan $2 untuk cat interior. Pertanyaannya, berapa banyak cat interior dan eksterior yang harus diproduksi per hari agar diperoleh pendapatan yang paling maksimum untuk pabrik cat tersebut? Oke, silakan Anda renungkan lagi ya, ininya persoalannya, definisi permasalahannya, ya. Ada satu pabrik, dia memproduksi cat interior dan eksterior, menggunakan 2 jenis bahan mentah A dan B. Yang A itu per hari hanya ada 6 ton, yang B itu per hari ada 8 ton. Ya. Kemudian rumus kimianya itu atau campuran untuk eksterior seperti ini, untuk interior seperti ini. Ya. Kemudian jumlah permintaan cat interior dikurangi dengan jumlah permintaan cat eksterior itu tidak lebih dari 1 ton. Permintaan maksimum interior adalah 2 ton per hari. Harga untuk yang eksterior $3 dan untuk yang interior $2. Berapa banyak cat interior dan eksterior yang harus dibuat oleh pabrik tersebut supaya pendapatannya maksimum. Oke, persoalannya seperti itu. Seperti biasa yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Variabel keputusannya X1 adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi per hari, X2 adalah jumlah cat interior yang diproduksi per hari.
berapa jumlah X1 dan berapa jumlah X2 yang harus diproduksi supaya pendapatan maksimum. Contoh untuk kasus tadi, ya, untuk cerita tadi, kalau kita buatkan modelnya, untuk bahan A, ya, X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Dari mana ini didapat? Dari tadi, yang kasus tadi. Nah, ini. Ya. Oke. X1, untuk A-nya sekian, B-nya sekian, eksterior sekian, interior sekian. Sehingga diperoleh tadi X1 adalah jumlah cat eksterior, X2 adalah jumlah cat interior. Sehingga didapatkan untuk bahan A, X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Ya. Kita cek lagi ke sini. X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Ya. X1 kan interior, eksterior, X2 adalah interior. Untuk bahan mentah B-nya, kita cek lagi. Ya, 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 8. Ini constraint-constraint-nya. Ya. Permintaan, selisih permintaan interior dan eksterior kurang dari 1 ton. X2 minus X1 kurang dari sama dengan 1 ton. Permintaan cat interior tadi X2 kurang sama dengan 2. Pembatasan tan negatifnya, kan nggak mungkin X1 cat interior dan cat eksteriornya nilainya negatif, sehingga kita tulis sebagai pembatasan tan negatif. X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Oke, nanti silakan diulang-ulang lagi, gitu ya. Ini sangat simpel, ya. Nah, fungsi tujuannya adalah kita ingin memaksimumkan pendapatan. Ya. Totalnya adalah Z sama dengan 3X1, maksimumkan pendapatan total, dalam hal ini kita sebut sebagai Z, sama dengan 3X1 plus 2X2. Ya. X1 interior, X1 eksterior, X2 interior. Oke. 3 dan 2 itu apa? Harga tadi ya. Nih. $3 dan $2. Eksterior $3, interior adalah $2. Jadi 3X1 plus 2X2 ya sama dengan Z ya. Berapakah Z supaya dia nilainya maksimum. Sehingga kalau kita buatkan modelnya, kita buatkan model lengkapnya adalah maksimumkan model linear programmingnya nih. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 2X2. Dengan pembatas X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6, 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 8, gitu ya, yang tadi sudah disebutkan, minus X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 1, kemudian X2 lebih kecil sama dengan 2, dan fungsi non-negatifnya X1 lebih besar sama dengan 0, dan X2 lebih besar sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Baik. Asumsi dalam pemrograman linear atau linear programming, yang pertama itu adalah ada yang namanya proporsionalitas. Ya. Apa itu proporsionalitas? Proporsionalitas adalah kontribusi tiap variabel terhadap fungsi tujuan, dan penggunaan sumber daya adalah proporsional terhadap level dari variabel tersebut. Ini nih, proporsional terhadap level dari variabel tersebut. Ini tadi harganya 3, berarti dia berkontribusi 3 bagian. Yang interior harganya $2, dia berkontribusi 2 bagian terhadap cat interior. Yang eksterior dia berkontribusi $3 terhadap cat eksterior. Itu yang dimaksud dengan proporsionalitas. Yang kedua, ada yang namanya aditivitas. Apa itu aditivitas? Nah, fungsi tujuan adalah penjumlahan langsung dari kontribusi individual dari variabel-variabel yang berbeda. Makanya disebut sebagai asumsi aditivitas. Tadi 3X1
plus 2X2. Ya. Penjumlahan langsung dari kontribusi X1 dan X2. X1-nya 3 bagian, karena $3 tadi, X2-nya 2 bagian. Oke. Jumlah penggunaan sumber daya adalah penjumlahan langsung dari kontribusi individual dari variabel-variabel yang berbeda. Ya, sudah jelas itu ya. Kemudian asumsi ketiga adalah divisibilitas. Ya, tadi ada proporsionalitas, ada aditivitas, lalu ada divisibilitas. Ya, level atau nilai variabel dapat dibagi atas level-level pecahan. Kemudian asumsi kepastian, semua parameter dari model adalah diketahui dan sifatnya deterministik. Ya, ini adalah asumsi dari pemrograman linear. Nanti ada untuk kasus-kasus yang tidak diketahui dan tidak deterministik. Nanti kita pakai model-model yang lain. Kita tidak menggunakan model linear programming lagi. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana memecahkan masalah yang tadi, yang di public chat tadi, gitu ya, dengan menggunakan metode grafis yang paling mudah dulu. Ya. Kenapa ini perlu kita pelajari? Supaya kita paham logikanya. Ya, kita paham secara grafisnya seperti apa, sehingga pada saat nanti kita menggunakan metode simplex, nanti kita tahu arahnya tuh ke situ tuh. Ya, seperti itu. Keuntungannya mudah, tentu saja dengan menggunakan metode grafis ini, gitu ya. Tetapi tentu kalau persoalannya simpel, kalau persoalannya kompleks, tentu tidak bisa menggunakan metode grafis ini. Ya. Keterbatasannya hanya cocok untuk masalah pemrograman linear dengan 2 variabel tadi yang simpel. Kemudian sensitif terhadap tingkat ketelitian. Ya. Oke, dari contoh yang tadi ya seperti ini, kita cek lagi 3x1 plus 2x2. Pembatasnya adalah ini, ya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian baru kemudian kita lihat grafiknya. Ya. Ini adalah garis yang tadi. Jadi kalau kita buat garis ini 3x1 plus 2x2 di sumbu X dan Y-nya, kelihatan ya, ini sumbu X dan Y-nya, ini akan nampak seperti ini. Ya. X1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 6. Berarti daerahnya itu yang sebelah kiri ini. Ini daerah visible, daerah yang layaknya itu ini. Kalau lebih kecil berarti ke sebelah kiri. Ya, ini kan ada sumbu X, Y-nya, di sini ada sumbu 0,0-nya, berarti ini yang daerah layaknya. Kemudian 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 8. Ya. Anda cek nanti di gambarnya, ya, yang atas ini, sama daerah visible-nya, karena dia lebih kecil berarti ke kiri. Ya. Minus x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 1, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan didapatkan solusi optimumnya itu dx1 bintangnya adalah 3/1/3, dan X2 bintangnya adalah 1/1/3. Ya. Dengan nilai Z diperoleh sebesar 12/2/3. Ya. Coba kita cek lagi. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan nih. Ya. Tadi ya, ini yang X2 plus X3 lebih kecil sama dengan 6. Ya. Yang ini, yang merah ini. Ya. Kemudian ini yang untuk yang nomor 1 nih, constraint yang nomor 1 yang ini. Constraint yang nomor 1, sorry. Ya. Ini constraint yang nomor 1 ini, ya, X2 plus X3, saya salah tadi ya, X2 plus X3, ya, lebih kecil sama dengan 6, berarti yang ini. Ya. Kemudian ini yang nomor 2,
Nomor 2 itu apa? 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 8. Yang ini nomor 2 nih. Ya, ini garis nomor 1. Ini garis untuk yang constraint nomor 2 ya. Ini untuk yang constraint nomor 3. Oke. Ini untuk yang constraint nomor 4. Ya. Ini untuk yang constraint nomor 5. Ini yang hitam ini. Sehingga kalau kita dapatkan visibility daerah yang visible-nya itu adalah yang di bawah yang berwarna putih ini. Daerah yang berwarna putih. Nah, nanti Anda masukkan mana nilai-nilai yang paling krusial. Paling krusial itu yang mana? Biasanya daerah-daerah pertemuan. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Tinggal dimasukkan nanti angka mana yang memberikan Z yang paling maksimum. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi dari rumus-rumus ini kita masukkan ke dalam gambarnya, ya, ke dalam grafisnya. Ini yang fungsi ini yang constraint nomor 1, ya, ini constraint nomor 2, ini constraint nomor 3, ini constraint nomor 4. Coba kita cek nomor 4 itu apa? Nomor 4 adalah X2 lebih kecil sama dengan 2. Ya. Berarti ini ada angka 2 turun ke bawah. Ya. Lebih kecil sama dengan 2. Oke, kemudian yang nilai Z-nya yang mana? Nilai Z-nya ini yang sebentar, ini yang nomor 5 adalah X2 lebih besar sama dengan 0. Ya. X2 lebih besar sama dengan 0. Y kan X2 itu ya, berarti ke sini nih. Nah, ini yang ke kanan, ya, lebih besar sama dengan 0. Ya. Dan seperti itu. Oke, sehingga didapatkan ya, didapatkan tadi solusinya adalah X1-nya 31/3, X2-nya 1/3. Didapat dari mana? Didapat tadi dari titik singgung ini, ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya. Anda masukkan saja satu-satu trial and error, nanti kita lihat mana yang paling memberikan Z yang paling maksimal. Begitu saja untuk yang linear programming dengan solusi secara grafis, gitu. Oke. Ini untuk kasus yang lain ya, bukan yang chat tadi ya. Oke. Ya, ini untuk menunjukkan kalau solusinya tidak ada, tidak layak, gitu ya. Biasanya untuk kasus-kasus tadi maksimasi, begitu ya, daerah variabel atau visible region-nya itu yang tidak terbatas. Begitu. Kesimpulannya bahwa jika terdapat suatu solusi optimal dari masalah pemrograman linear, maka paling sedikit ada satu titik pojok atau corner point yang tadi titik persentuhan yang saya sebutkan tadi, gitu ya, dari daerah layak dan akan selalu menjadi solusi yang optimal. Begitu kira-kira tentang pemrograman